Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdin. Terima kasih atas hadirnya. Dan juga yang kami hormati pejabat fungsional mediator di Purworejo, Ibu Munarningsih, dan juga Ibu Tri Senaprini, juga yang kami hormati dari jajaran anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Purworejo, hadir Bapak Teguh Suprianto, juga Bapak Budi Cahyono, juga Bapak Anggaito, juga Bapak Wakil Ketua Dewan Pengupahan. Selamat datang semuanya, Bapak Muhammad Taufik. Dan juga yang kami hormati para pimpinan perusahaan yang mungkin dihadiri oleh Bapak dari HRD. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun hadir dalam virtual ini. Kemudian juga dari jajaran Polres Kabupaten Purworejo, terima kasih juga ada yang pernah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan pertemuan walaupun dengan virtual. Memang zaman sekarang harus demikian, kita mengikuti teknologi yang ada untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Sebelum acara sosialisasi kami sampaikan, alhamdulillah Bapak Kepala Dinas yang dalam oleh Bapak Sekdin hadir. Nanti sebelumnya kami mohonkan untuk memberikan sambutan dan pengarahannya di dalam acara sosialisasi upah minimum Kabupaten Purworejo tahun 2021. Demikian untuk pengarahan sementara kepada Bapak Sekdin kami haturkan untuk sebelum sambutan kita buka bersama-sama acara ini. Semoga diberikan kelancaran dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dimohon pada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan sambutan. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Akan saya bacakan sambutan dari Kepala Dinas di Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Pengupahan dan juga Bapak Ibu anggota LKS Tripartit Kabupaten Purworejo dan Bapak Ibu dari pengusaha maupun perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yang saat ini mengikuti Vikon. Yang saya hormati jajaran Polres Purworejo. Bapak Ibu semuanya, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini, yaitu sosialisasi upah minimum Kabupaten Purworejo tahun 2021. Secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini kami laksanakan secara virtual mengingat pandemi COVID pada saat ini, dan kami mengucapkan terima kasih
atas keikutsertaan saudara-saudara mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Gubernur Jawa Tengah sudah menetapkan besaran upah minimum di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 561/62 tahun 2020 tentang upah minimum pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021. Untuk Kabupaten Projo, upah minimum kabupaten tahun 2021 besarannya adalah Rp1.905.400 per bulan. Dengan penetapan upah minimum kabupaten ini diharapkan agar para pekerja mendapat dan menerima penghasilan yang layak dan hasil kerjanya guna memenuhi keperluan hidupnya, pekerja dan keluarganya untuk kebutuhan pokok, sandang dan pangan, serta pendidikan dan lain-lainnya. Upah minimum bagi tingkat provinsi maupun kabupaten kota hanya berlaku bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaannya. Yang bersangkutan upah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus di atas upah minimum. Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Sementara yang sudah membayar di atas upah minimum tidak diperbolehkan untuk mengurangi. Perlu diketahui bahwa pengaturan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum sudah tidak berlaku lagi apabila perusahaan terdampak COVID-19 tidak dapat melaksanakan UMK, dapat dilakukan mekanisme pengurangan jam kerja secara bipartit dan diberikan ke Disnaker Kabupaten Projo agar tidak timbul perselisihan hubungan industrial. Dengan sosialisasi ini, saya mengharap agar pengusaha mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan merealisasikan per tanggal 1 Januari 2021. Dengan harapan semoga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas dan kelangsungan dalam usaha. Pengusaha dan pekerja agar menjaga kondusivitas lingkungan kerja, mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Maka semua mempedomani protokol kesehatan atau prokes. Semoga dengan penetapan UMK tersebut dapat meningkatkan
kesejahteraan pekerja, dan menciptakan kondisi yang kondusif di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Purworejo. Demikian saya bacakan sambutan dari Kepala Dinas Dipernaker Kabupaten Purworejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sekdim yang telah membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Tentu harapan dari beliau dalam sambutannya ini bisa menjadikan motivasi bagi pekerja, juga doa untuk bisa kelancaran usaha dan bisa diterima semuanya. Harapan kami tentu dengan sosialisasi ini akan lebih bisa diketahui banyak orang, teman-teman yang mungkin belum hadir bisa diberitahu. Kita mengundang ada 100 perusahaan, separuh sudah hadir, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, para pimpinan perusahaan atau HRD yang hari ini sudah hadir, tentu sebagai pedoman pengupahan di dalam perusahaan, UMK ini akan menjadikan perencanaan ke tahun depan, sehingga kami agenda secara rutin setiap setelah ada penetapan kita sampaikan sosialisasi. Kemarin setelah ada penetapan keputusan gubernur tahun 2000 tanggal 20 bulan November 2020 menetapkan upah minimum tahun depan. Tentu harapannya dengan semakin cepat perundangan perusahaan mengetahui bisa untuk perencanaan ke depan lebih baik. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Kepala Dinas, tentu kami sedikit mengulas, isinya hampir sama dengan sosialisasi ini, karena intinya adalah berapa jauh, berapa besar kenaikan atau yang telah dilakukan oleh gubernur. Dasar hukum dari penetapan UMK, ya bisa di slide mungkin. Nanti kami share untuk slide-nya, dan mungkin kita bisa bersani dulu untuk di tayangan. Dasar hukum dari adanya penetapan UMK ya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, itu pasal 88 ayat 4. Kemudian peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, juga keputusan presiden nomor 1107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, itu juga sebagai dasar kami di dalam menetapkan pengusulan UMK. Kemudian peraturan Menteri Tenagakerja nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum, dan kemudian keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/62 tahun 2020 tentang upah minimum pada 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Kemudian untuk penetapan UMK dari dasar pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, Gubernur menetapkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati Wali Kota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi semuanya ini sudah dalam pertimbangan yang lebih luas. Kemudian untuk batasan penetapan UMK berdasarkan pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum,
Bahwa UMK ditetapkan dan diumumkan Gubernur paling lambat tanggal 21 November pada tahun sebelumnya. Kita sudah mendapatkan keputusannya dari Gubernur yang tertanggal tanggal 20 November tahun 2020. Kita sudah menerimanya. Karena itu kami segera untuk mengevaluasikan atau mensosialisasikan sehingga para pimpinan perusahaan, para HRD bisa lebih cepat mengetahui. Kemudian pengertian upah minimum tadi disebutkan oleh Bapak Kadin, bahwa itu upah minimum merupakan upah bulanan yang terendah. Itu bisa terdiri dari upah tunjangan atau upah pokok, atau upah pokok termasuk tunjangan tetap, upah tanpa tunjangan. Kemudian upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Artinya bahwa yang dari 1 tahun tidak maju, atau ini bukan sebagai yang diatur dalam upah minimum. Tentu di pekerja yang lebih dari 1 tahun ada peraturan tersendiri, itu mungkin skala upah. Kemudian upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atas tunjangan dengan secara tripartit. Artinya karena itu antara tripartit, kemudian pekerja dengan upah. Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah. Kalau berdasarkan wilayah ada 2 macam, yaitu UMP, upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten. Upah minimum kabupaten tidak boleh lebih rendah dari UMP. Dan kita sudah mempunyai UMK sehingga UMP-nya tidak lagi. Dan selain upah minimum berdasarkan provinsi, juga ada upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi tersebut. Untuk Projo sementara belum ada ya sebenarnya. Ya, kita melihat perkembangannya. Lanjut. Gubernur menetapkan upah minimum dengan yang pertama. Gubernur menetapkan upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati Wali Kota. Jadi saya sebutkan, kita ngirim rekomendasi atau usulan ke Bupati tanggal 14 kemarin, atau maksimalnya itu. Dan provinsi sudah menetapkan pada tanggal 20 November 2020. Itu dalam aturannya selambatnya 1 November 21 November ya, kita sudah menyesuaikan aturan yang ada. Dan upah minimum berdasarkan aturan PP nomor 78 tahun 2012 ini pasal 44 ayat 2 dihitung dengan formula. Sudah ada aturan formulanya, sehingga kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah ada. Upah tahun depan dirumus dalam UMN ya, sama dengan upah tahun ini atau UMD tahun yang sekarang berjalan, ditambah perkalian antara upah yang sekarang berlaku tahun sebelumnya itu dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, itu dalam persentase, sehingga nanti bisa temukan angka yang sudah ada. Lanjut. Sehingga kalau kita melihat dengan format tersebut, ya, upah Kabupaten Projo tahun 2020 sebesar Rp1.845.000. Kemudian inflasi ada sebesar 1,42%. Pertumbuhan ekonomi 1,85%. Itu digabung menjadikan angka
3,27%. Sehingga dengan perkalian tersebut mendapatkan angka Rp1.931.50. Angka cantiknya kita naik sedikit sehingga Rp1.905.400, sehingga ada penambahan sekitar 60-an atau kenaikan Rp60.000. Angka itu sudah dari keputusan di dalam surat gubernur tahun 2020 ini sebagai angka upah minimum Kabupaten Purworejo. Dan kita coba untuk melihat kabupaten sekitar kita, angka-angka UMK yang akan diberlakukan tahun 2001. Magelang 1.900.000 lebih, itu yang kota Magelang. Dan Kabupaten Magelang 2.075.000. Kemudian Purworejo yang kita hitung tadi Rp1.905.400. Kabupaten Temanggung Rp1.885.000, Wonosobo Rp1.920.000, Kebumen Rp1.895.000. Ini sudah tidak jauh berbeda, hanya sedikit yang agak jauh itu kota atau kabupaten Magelang. Dan kita coba untuk melihat UMK provinsi tetangga. Kalau Jawa Barat tertinggi Kabupaten Perawang ada Rp4.998.312 yang tertinggi, dan yang terendah Kota Banjar Rp1.831.884. Yogyakarta tetangga kita yang tertinggi di Kota Yogyakarta mencapai Rp2.069.530 dan terendah di Gunung Kidul Rp1.770.000. Dan untuk Jawa Tengah yang tertinggi Kota Surakarta yaitu 4 juta, Jawa Timur ya. Jawa Timur yang tertinggi Surabaya 4.300.479 rupiah lebih sedikit, dan yang rendah Kabupaten Sampang 1.900 lebih. Itu yang kaitan dengan tetangga kita provinsi. UMK-nya juga sudah muncul karena memang aturannya paling lambat tanggal 21 November sudah ada penerapan UMK. Kita bisa melihat keputusan gubernur tahun 561 62 tahun 2020 untuk kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Nanti kita bisa lihat programnya. Kemudian harapannya tentu dengan sosialisasi ini para pengusaha bisa mengetahui, kemudian bisa merencanakan untuk tahun depan, tentu di dalam proses manajemennya sudah diperhitungkan dan sebagainya, sehingga tahun 2001 per Januari sudah bisa melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkan. Dan apabila perusahaan terdampak COVID-19 tidak dapat masalah UMK, dapat dengan mekanisme cara tripartit dan diberitahu ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Harapan kami tentu semuanya berjalan lancar
Kemudian para pekerja tentu akan bertambah etos kerjanya, produktivitasnya juga akan bertambah, dan tentu ini sebagai jaring pengaman ini hanya berlaku untuk karyawan yang kurang dari 1 tahun, akan lebih sejahtera dan tentu akan mengurangi kesenjangan antara upah yang rendah dan yang tertinggi di dalam suatu perusahaan. Saya kira demikian terakhir harapan kami nanti para perusahaan bekerja kerja bisa meningkatkan kinerja sehingga perusahaan dengan pekerja yang lebih tinggi etosnya, lebih semangat, produktivitas tinggi, tentu perusahaan akan semakin banyak profitnya sehingga bisa memiliki kesejahteraan yang lebih. Demikian kami dalam memberikan gambaran proses ini. Banyak kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin ada 1-2 pertanyaan nanti kita bareng-bareng untuk menjawab. Teman kami mediator Ibu Winarningsih dan juga Ibu Rusmarni juga hadir dalam virtual ini, nanti akan memberikan juga penjelasan kalau memang ada yang perlu dijelaskan. Dan saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu yang hadir dalam virtual ini, karena cukup banyak, ada 50 lebih. Kita memang dalam saat ini dengan pandemi ini bisa merubah, tidak hanya bisa, memang menjadi keharusan, terpaksa perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, sehingga yang biasanya sosialisasi dengan tatap muka, kita tatap mukanya lewat virtual. Dan mungkin ke depan juga akan lebih banyak lagi perubahan-perubahannya. Jadi kita perlu kesiapan inovasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari semua perusahaan dan juga para pekerja juga memiliki adaptasi dengan kondisi-kondisi ini. Dan kami perusahaan bahwa di perusahaan untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang sekarang belum ditemukan atau belum ada vaksin, sehingga kita harus wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita mungkin tidak terkena, tapi yang lain yang kondisi dan sebagainya yang bisa tertular, walaupun kita mungkin tidak atau tahan dari COVID itu. Dan terima kasih tampaknya semua perusahaan yang kami tinjau telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan diharapkan selalu menjaga terus untuk dipertahankan dari protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan dengan baik itu. Terima kasih, kami cukupkan untuk sosialisasi ini. Atas perhatiannya dan juga kiranya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Harapan dari Pak Kadin ini menjadikan motivasi bagi kita semuanya, menjadikan kondisi yang baik untuk semuanya, sehingga ke depan kita bisa dari sisi perusahaan juga akan harapannya paling cepat selesai, sehingga semuanya akan menjadikan kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 1-2 yang akan bertanya, karena kami tidak bisa melihat, tolong mungkin bisa angkat tangan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Yang angkat tangan saya belum melihat, mungkin dibantu oleh kita memang baru pertama kali virtual, sehingga mungkin banyak kekurangan. Mohon izin Pak. Ini silakan bagi yang mau bertanya bisa gunakan fasilitas
thumb up atau raise hand, silahkan nanti akan kami nyalakan mikrofonnya. Atau bisa lewat chat juga bisa. Bu Inar barangkali bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh migrasi pesanannya mengenai upah minimum Kabupaten Purworejo tahun 2021. Di sini ada satu yang bertanya dari Marso Media untuk besaran upah minimum Kabupaten Purworejo tahun 2021 itu sebesar Rp1.905.400. Itu bisa dilihat nanti untuk materinya akan kami kirimkan dan bisa diunduh di sini ya Mas Didi. Ya nanti akan kita sampaikan. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi atau mungkin lewat chat ya, nanti kita juga akan sampaikan. Kalau sudah tidak ada, kita cukupi dan kami sangat mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa teman-teman dari HRD, dari semua dokter ya, dari bidang pengupahan, hadir semuanya. Terima kasih. Menyalakan mikrofonnya. Pak Selamat. Sudah dengar ya? Sudah dengar ya? Dengar ya? Mungkin ada yang masih ingin tanya, tampaknya tidak ada, sudah jelas nih. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti virtual ini, yang pertama kali kita lakukan. Mungkin ke depan juga akan seperti ini, kita sempurnakan lagi kaitan dengan cara dan mungkin teknik-tekniknya. Alhamdulillah sudah banyak hadir. Harapan kami sekali lagi nanti bisa terlaksana semuanya, dan ini harapan sosialisasi tentu kami juga nanti akan monitoring ke perusahaan pada saatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lagi kami konfirmasi dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat aktivitas di kantor. Terima kasih. Terima kasih. Kita untuk menunggu sebentar. Masih gitu semua tahu lagi. Bagi yang ingin bertanya,
Dapat hadir. Daftar hadir. Silahkan bisa diisi di chat. Ada keluar dulu. I was special, but I'm a creep.
I don't do